اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah musalla al-ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk duduk menuntut ilmu syar'i di rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, salat berjamaah. Kemudian kita iringi dengan menuntut ilmu majlis, dan menuntut ilmu sebagaimana kita ketahui merupakan fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Tempel aja. Demikian. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman bodohan, keterasingan menuju jalan yang penuh akan terang benderang dan penuh hidayah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kesempatan kali ini kita akan membacakan atau mengkaji sebuah risalah singkat, tulisan singkat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi rahimahullahu taala, yang mana risalah atau tulisan singkat beliau berjudul Wajibuna Nahwa Ma Amaranallahu Bih. Kewajiban seorang hamba terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap seorang mukmin akan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik itu dari Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an berisi akan perintah-perintah Allah. Ketika ada perintah pasti ada larangan. Di dalam sunnah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berisi akan perintah-perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengucapkan suatu perkataan dengan hawa nafsu beliau, melainkan merupakan dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada perintah dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kewajiban kita untuk menyikapinya? Bagaimana sesuatu yang pantas agar perintah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis yang masyhur yang sering kita dengar, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang dia beramal yang mana amalannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Maka dari sinilah, dari risalah singkat inilah yang akan kita ketahui bagaimana hakikatnya kita beramal, menjalankan akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas beramal begitu saja. Sebelumnya ada muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr berkenaan dengan risalah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad. Kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yakhluq hadzal khalqa batil. Dan juga ini sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita untuk hal yang sia-sia. Untuk tidak ada tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Bukan seperti itu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tanpa memiliki tujuan. Ya. Khalaqal khalqa bil haqqi walil haqqi, kata beliau. Akan tetapi tujuan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu dengan cara yang hak serta tujuan yang hak. Ada hikmahnya. Walaupun kita tidak mengetahui semua hikmah yang Allah Subhanahu wa taala atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak semua kita ketahui hikmah-hikmah yang dibalik syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya bil haq, dengan tujuan yang hak. Di antara tujuan yang terbesar Allah ciptakan kita sebagai seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya juga di antara Allah Subhanahu wa taala, saking sayangnya Allah kepada kita dengan penciptaan Allah yang hak, Allah sayangnya kepada kita, Allah berikan perintah dan larangan kepada kita semua. Perintah agar kita mengerjakannya, larangan agar kita meninggalkannya. Kita akan tetapi di masa sekarang, subhanallah, kita ini dihinggapi rasa takut, rasa berat ketika mendengar kata perintah. Ya sudah, pasti pusing kepala kita, berat seakan-akan diri kita ini ketika mendengar perintah itu seakan-akan sudah beban bagi diri kita. Padahal ketika ada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Ummu Aiman radhiyallahu taala anha yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya. Abu Bakar radhiyallahu taala anha dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelumnya di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menjenguk, berkunjung ke rumahnya Ummu Aiman. Sering menjenguk, berziarah ke rumahnya Ummu Aiman. Maka di antara bentuk cintanya seseorang, yaitu Abu Bakar dan Umar, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintanya menjalankan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkunjunglah juga Abu Bakar dan Umar tadi ke rumahnya Ummu Aiman, agar terus berkelanjutan silaturahim, saling ziarah, mengunjungi. Makanya juga di antara bentuk bakti kita sebagai anak kepada orang tua kita, kita menyambung silaturahim kita atau dekat dengan kerabat dari orang tua kita. Ya. Jadi ketika tadi Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkunjung ke rumahnya Ummu Aiman. Ya, akan tetapi ketika sampai di rumahnya Ummu Aiman menangis ketika yang datang itu Abu Bakar dan Umar. Padahal biasanya yang datang itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjunginya. Heranlah Abu Bakar dan Umar. Maka bertanyalah, kenapa menangis? Maka apa jawaban Ummu Aiman? Subhanallah. Ummu Aiman mengatakan, innal wahya qad inqata'a. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan telah terputus, katanya. Yang biasanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu turun, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada kita semua, sudah terputus. Subhanallah. Ummu Aiman adalah sahabiat yang mana taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi katanya larangan, tidak ada lagi perintah. Maka subhanallah, sudut pandang yang luar biasa yang dimiliki oleh Ummu Aiman akan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, karena perintah adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita merasa berat akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikat prinsip seorang muslim, prinsip mereka yang memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia bukanlah untuk hal yang sia-sia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi batila, bukan hal sia-sia. Dzalika dhanna alladziina kafaru, lihat sebaliknya. Akan tetapi prasangka yang dimiliki oleh orang-orang kafir, mereka meyakini hidup mereka sudah hidup mati selesai. Hidup mati selesai. Dzalika dhanna alladziina kafaru. Mereka hidup cuman sebatas sia-sia. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Makanya ancaman kepada mereka yang memiliki prinsip seperti itu tadi. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bandingkan lagi. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar, kata Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan mereka orang-orang yang beriman, kami jadikan mereka orang-orang yang beramal soleh kal mufsidina fil ard, disamakan dengan orang-orang yang merusak. Apa yang ada di mimpi ini?
Am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau kami menjadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang terus melakukan kemaksiatan, kejahatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita itu adalah bentuk rahmat, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya juga di antara firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Sudah artinya la yanha wa la yu'mar. Apakah manusia mengira kalau mereka diciptakan tidak ada perintah, tidak ada larangan, atau bahkan la yub'ats, tidak ada hari kebangkitan? Maka di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya setiap ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini itu semua memiliki hikmah dan tujuan, dengan hak dan tujuan yang hak. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut bagaimana kita menyikapinya. Ada 7 hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan, idza amara Allahu al-'abda bi amrin, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seorang hamba suatu perkara, suatu syariat, apapun, sholat, zakat, bermuamalah, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, halal, haram, segala syariat. Idza amara Allahu al-'abda bi amri, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang hamba suatu perkara, wajaba alaihi fihi sab'u maratib, maka wajib bagi dia untuk memiliki atau menekuni 7 runtutan yang harus dia pahami, yang harus dia miliki. Apa itu? Yang pertama kita sebutkan dulu, baru nanti kita jelaskan secara singkat insyaallah. Wajib alaihi fihi sab'u maratib, ketika ada syariat Allah maka 7 hal ini tidak boleh lepas dari kita. Bagaimana ketika ada syariat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunkan kepada kita. Yang pertama, al-ilmu bihi, mengilmui syariat tersebut. Dia mengilmui syariat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya turunkan. Bukan hanya sebatas ilmu secara umum saja, tahu tauhid adalah perbuatan baik, syirik adalah perbuatan buruk. Jangan sebatas seperti itu. Kita dalami apa itu tauhid, kita dalami apa itu syirik. Tahu dia syirik adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupan dalam keseharian dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Di antara tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang diri kita merasa lemah, dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama yang harus dia miliki adalah al-ilmu bihi, mengilmui syariat tersebut. Ya. Kemudian ats-tsaniyatu, yang kedua, mahabbatuhu, mencintai syariat tadi. Ya, lihat, pertama mengilmuinya, ketika dia memiliki ilmu, dia akan merasakan cinta dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Maka harus bagi dia mengilmui syariat tersebut. Kemudian lahirlah rasa cinta tadi dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga yang harus dia pahami, yang harus dia ketahui kepada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala adalah al-azmu 'alal fi'li, memiliki tekad dalam beramal. Ya, kadang seseorang memiliki pengaruh dalam amalnya. Kenapa amalnya saya sudah beramal seperti ini dan seperti, tapi tidak ada hasilnya? Ternyata apa? Tekadnya kurang. Dikarenakan tekad yang kurang, maka hendaknya dia memiliki tekad yang kuat dalam amalannya. Ya, sudah mengilmui, kemudian dia cintai, dia tanamkan dirinya tekad dalam syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baru yang keempat, al-amal. Baru dia beramal. Sehingga tidak mudah putus asa dalam beramalnya. Sudah didasari pondasi-pondasi yang kuat, ilmu dia sudah punyai. Kemudian cinta sudah dia miliki. Tekad sudah dia miliki. Kemudian baru dia beramal. Kemudian yang kelima, ketika dia sudah beramal dari syariat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Syekh? Qawluhu yaqa'u 'alal masyru' khalisan shawaba. Hendaknya amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepadanya
amalan berdasarkan yang mana amalan tersebut khalisun shawaba. Amalannya ikhlas dan amalannya benar. Ikhlas murni lillahi kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia murnikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Shawaba, dan amalan yang dia kerjakan benar. Apa maksudnya? Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dan bahkan ini adalah merupakan syarat seseorang dalam beramal. Ya, dia ikhlas dalam amalnya, kemudian benar amalannya. Tidak bisa dilepas dua ini. Tidak bisa ikhlas saja dalam beramal, tidak bisa. Tidak bisa benar saja dalam beramal, tidak bisa. Harus dua-duanya, ikhlas dan benar amalannya. Kemudian yang keenam yang harus kita perhatikan ketika ada syariat atau perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah at-tahdzir min fi'li ma yuhbituhu. Memiliki kewaspadaan akan penggugur segala amalan. Ini harus kita perhatikan. Jangan asal beramal. Orang yang cerdas bukan hanya beramal atau bahkan memperbanyak uangnya. Misalnya dia bekerja perbanyak uangnya, tapi dia tidak memiliki ilmu tentang apa itu rugi. Maka ini harus diperhatikan juga dalam amalannya. Ketika dia beramal, kemudian dia amalannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam tadi, dia memiliki kewaspadaan dari penggugur amalan tersebut. Waspada dia. Dan yang ketujuh yang terakhir disebutkan oleh Syekh adalah az-tsabat, istiqomah, kokoh di dalam amalannya. Jadi dalam perkara yang penting bagi kita yaitu istiqomah di dalam beramal. Maka 7 hal ini yang perlu kita perhatikan ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama harus dia ilmui. Kemudian dia cintai, kemudian dia memiliki tekad dalam beramal, kemudian dia beramal, kemudian amalan yang dia kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan amalannya benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, memiliki kewaspadaan dari berbagai macam penggugur amalan tersebut. Dan yang ketujuh adalah istiqomah. Habis sudah berarti 7. Selesai berarti. Kita bahas sedikit-sedikit insyaallah apa yang disebutkan Syekh Abdul Razak. Di sini adalah buku yang disyarah, diperjelas oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Maka kata Syekh Abdul Razak menyebutkan berkenaan dengan 7 hal tersebut. Fahadihil umur ta'uddu zubdatan 'azimah. Kata Syekh Abdul Razak menyebutkan perkara yang 7 ini adalah intisari yang sangat penting, kata beliau. Wa khulasatan nafisatan, merupakan ringkasan yang sangat berharga. Maka apa? Yan bagi an yu'tana biha inayatan daqiqah. Maka harus memiliki perhatian bagi kita semua. Pertama kata beliau, menasihati kepada kita, Syekh Abdul Razak menasihatkan kepada kita bihifdhiha, untuk menghafalnya. Dihafalnya. Kalau bisa kita hafal 7 ini. Biar kita tahu runtutannya tersebut. Biar kita tidak lepas dari tujuan penciptaan kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah seperti apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tadi meyakini kita diciptakan bukan untuk hal sia-sia, hidup mati selesai, tidak. Kemudian harus dipahami. Ilmu bukan hanya sebatas ilmu secara umum saja, tapi kita ketahui secara mendalam. Apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu bid'ah, dan seterusnya. Kemudian kita amalkan apa yang kita ketahui tadi. Dan yang terakhir, yang keempat kata beliau, kita sebarluaskan. Jangan berhenti di kita 7 hal ini. Kita kasih tahu keluarga kita di rumah, agar kita dan keluarga kita tidak melakukan amalan yang mana amalan tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka tadi yang pertama yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala adalah mengilmuinya. Mengilmuinya. Sebagaimana kita ketahui, innal ilma bita'allum. Ilmu itu didapat dengan cara apa? Dengan cara belajar. Ya, dengan cara belajar. Innal insan lam yulad alim. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan alim. Berilmu, semuanya butuh akan belajar. Dan di antara arti ilmu yang paling besar
Di antara arti ilmu yang paling besar adalah takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara arti ilmu yang paling besar adalah takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para ulama. Maka orang yang berilmu harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keutamaan yang banyak ya. Orang yang berilmu tentu memiliki keutamaan yang banyak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang berilmu dibandingkan orang ahli ibadah sebagaimana rembulan yang terang benderang dibandingkan dibandingkan bulan dibandingkan bintang yang banyak bersinar-sinar. Ya, kita lihat ketika tanggal 13, 14, 15 ketika bulan terang, bahkan bintang-bintang tadi apa? Hilang dengan cahaya bulan tadi. Padahal cuma satu aja bulannya dan bintang banyak. Maka itu dipermisalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berilmu itu sebagaimana dia seperti rembulan, dan orang-orang ahli ibadah dipermisalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah itu bintang-bintang yang bercahaya tadi. Tentu juga orang yang berilmu adalah dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan diantaranya dia mengambil warisan dari warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kisah ya, dari Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas, seorang tabi'in ya, yang mana dia adalah seorang hakim di kota Madinah, di kota Mekah. Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas adalah mungkin seseorang yang dia memiliki tidak umumnya pada orang lain, memiliki leher yang pendek. Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas adalah seseorang yang memiliki leher yang pendek. Kemudian dia berdoa di depan Ka'bah, Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, selamatkanlah leherku, selamatkanlah kepalaku secara umum. Allahumma a'tiq raqabati minan nar, selamatkanlah pundakku dari api neraka. Ternyata ada orang yang dengar dari doa Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas tadi dengan doa Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Padahal Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas tadi memiliki leher yang tidak secara umumnya. Maka orang yang mendengar doa dari Muhammad bin Abdurrahman tadi bertanya, aina raqabatuka? Mana lehermu katanya? Kamu berdoa Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Sedihlah Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Padahal kan subhanallah, bahasa Arab itu sangat indah ya. Ketika dikatakan nih leher, otomatis itu sudah mencakup seluruh badannya. Seseorang nggak mungkin hidup tanpa lehernya. Seseorang mungkin bisa hidup tanpa tangannya, ya, tanpa kakinya mungkin. Tapi kalau nggak ada lehernya nggak mungkin bisa hidup. Ya, makanya ini penyebutan bahasa Arab yang sungguh sangat indah. Maka dengan kesedihan Abdurrahman bin Auqas kembalilah dia kepada ibunya. Apa kata ibunya? Memberikan nasihat kepada Muhammad bin Abdurrahman. Wahai Muhammad, engkau adalah seseorang yang ketika di kerumunan banyak orang-orang akan mengejekmu. Orang-orang akan menghinamu. Apa kata ibunya? Fatlubul ilm, tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Maka apa kata ibunya? Engkau akan mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah masyarakat, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai besar subhanallah, ternyata Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas menjadi hakim di kota Madinah. Orang-orang segan sama dia. Subhan. Janji bukti dari Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika dia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, belajar karena Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu adalah segala sesuatu yang harus kita mulai dari segala hal. Ya, ilmu adalah sesuatu yang paling utama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah
wastaghfir li dzambik. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'lam, ilmui. Setelahnya apa? La ilaha illallah, ucapan qaulu la ilaha illallah. Harus dia ilmui, didasari dengan ilmu. Wastaghfir li dzambik. Ada amalan di situ. Beristighfar pun kita disuruh berdasarkan dengan ilmu. Maka ilmu adalah fondasi utama bagi seorang hamba dalam beramal. Makanya Al-Imam Bukhari menuliskan suatu judul Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan al-ilmu ma qama bihi dalil, ma qama alaihi dalil. Ilmu itu adalah apa yang didasari dengan dalil. Jangan sampai juga kita asal-asal mengambil ilmu tanpa didasari dengan dalil. Yang diilmui bukan hanya sekedar yang baik-baik saja. Perlu bagi kita untuk juga mengetahui apa itu syirik. Perlu bagi kita untuk mengetahui apa itu bid'ah. Perlu bagi kita untuk mengetahui apa itu haram. Bukan hanya sebatas yang tahu yang hal-hal yang baik yang kita ketahui. Bahkan Umar bin Khattab menyebutkan berkenaan dengan pentingnya kita mengetahui kejahilan. Ya. Kata Umar bin Khattab menyebut innama tunqadu 'ural Islam urwatan. Agama Islam itu, kata beliau, bagaikan simpulan-simpulan. Dan simpul-simpul tadi itu bisa lepas ternyata. Innama tunqadu 'ural Islam urwatan. Simpul Islam tadi bisa lepas sedikit demi sedikit. Idza nasha'a fil Islam man la ya'rif al-jahiliyah. Dia tumbuh hidup di tengah kaum muslimin tapi dia tidak tahu apa arti jahiliyah. Tapi dia tidak tahu apa arti kebodohan. Dia tidak tahu syirik. Dia tidak tahu itu adalah perkara bid'ah. Dia tidak tahu itu adalah perkara haram. Dia tidak tahu itu adalah perkara riba di dalam muamalahnya dan sebagainya. Maka yang harus diketahui oleh seorang hamba adalah mengilmui ketika adanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang mungkin tidak memiliki sesuatu, apa yang dia bisa berikan? Dia tidak punya sesuatu. Apa yang dia mau sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaifa yattaqi? Bagaimana dia juga melindungi dirinya? Bagaimana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi? Tapi dia tidak tahu apa yang harus dihindari. Dia pengen menghindari sesuatu tapi dia tidak tahu apa yang harus dihindari. Makanya di antara kewajiban bagi kita seorang muslim adalah menuntut ilmu. Dan subhanallah, perhatian Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita suatu doa, yang mana doa tersebut senantiasa kita ucapkan mungkin di setiap pagi kita, dianjurkan untuk kita baca. Apa doa tersebut? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallah. Permintaan senantiasa diberikan ilmu. Allahumma inni, ya Allah, aku berharap ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rizki yang baik dan amalan yang diterima. Lihat, Nabi SAW memulai doanya dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizki yang halal dan amalan yang diterima. Rizki yang halal dan amalan yang diterima itu dia tidak bisa nanti ketika dia tidak akan tahu, tidak akan bisa membedakan harta halal, harta haram, amalan yang diterima, amalan yang ditolak, kecuali didasari dengan ilmu. Maka penting bagi kita memperhatikan ilmu. Tapi maka ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ilmu. Kita ilmui syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beramal, man abadallah bi ghairi ilm, ketika dia menyembah Allah, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Apa yang terjadi? Dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Makanya timbullah perkara-perkara bid'ah. Timbullah perkara yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena ibadah yang dia lakukan tidak sesuai atau tidak berlandaskan dengan ilmu, yaitu berlandaskan dengan dalil. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala adalah mencintainya. Mencintai syariat tersebut. Ya, tadi setelah didasari dengan ilmu, dia harus mencintai. Ya. Kata Syekh Abdul Razak menyebutkan, wal mahabbatu sa'iqun ila kulli khair wa da'iyatun illa kulli fadilah.
Kecintaan itu seakan-akan yang menyetir dia, yang membawa dia dalam segala kebaikan dan membawa dia ke dalam keutamaan. Jadi cinta itu yang menggiring dia, yang memotivasi dia untuk melakukan kebaikan. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta letaknya di hati. Cinta letaknya di hati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala inna fil jasadil mudghah. Di dalam hati manusia, di dalam jiwa manusia itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketika gumpalan tadi baik, benar, salahal jasadu kulluh, maka anggota tubuh yang lainnya juga akan benar. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika gumpalan darah tadi tidak benar, banyak kotorannya, banyak syubhatnya, fasadal jasadu kulluh, maka segala anggota tubuhnya pun juga akan binasa. Baik itu di dunia dan di akhirat. Waliyadzubillah. Ala wahyil qalb. Itulah hati manusia, jiwa manusia, yang mana dia memiliki hati tadi, memiliki yang menggiring dia untuk melakukan kebaikan. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana agar kita terus mencintai akan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbak. Aku memohon cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Cinta orang-orang yang mencintainya. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Dan mencintai kepada amalan yang mana amalan tersebut mendekatkan diriku kepada cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka patut bagi kita mengilmuinya, kemudian patut bagi kita untuk mencintai syariat tersebut. Cinta erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba lillah, ketika dia mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, wa abghadha lillah, dia membenci karena Allah Subhanahu Wa Taala, wa mana'a lillah, dia tahan dirinya karena Allah Subhanahu Wa Taala, wa a'ta lillah, dan dia persembahkan dirinya, dia memberi karena Allah Subhanahu Wa Taala, faqad istakmala al-iman, maka keimanannya telah sempurna. Keimanannya telah sempurna. Awthaqu ural iman, ikatan iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Penting bagi kita untuk memiliki cinta di dalam syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika hati seseorang mungkin kotor, penuh akan penyakit di dalam hatinya. An-nas la yuqbal qalbu ala umuril khair. Kemudian hatinya ketika penuh dengan kemaksiatan kepada Allah, bermaksiat, terus melakukan kedosaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada kebaikan menghampiri dia akan menolak. Dia akan menolak, ya waliyadzubillah, tidak akan terbuka hatinya. Maka penting bagi kita untuk mencintai akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kiat yang kedua, rentetan kiat yang kedua agar seseorang bagaimana dia menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga, Bapak-bapak? Memiliki tekad al-azam, memiliki tekad dalam beramal. Ya. Jadi kadang orang tidak mendapatkan hasil itu bukan karena tidak ada amal. Oke, mungkin dia beramal, tapi ternyata dikarenakan kurangnya tekad. Dikarenakan kurangnya tekad dia dalam beramal. Oke, mungkin dia beramal, terus dia merasa nggak ada hasilnya karena penyebabnya diantaranya adalah kurangnya tekad dalam beramal. Jadi kadar amal itu tergantung tekadnya. Kadar amal seseorang itu bagaimana tekadnya dia. Kemudian kadar pahala seseorang dalam beramal yaitu tergantung kadar amalannya. Kadar tekad itu kadar amal itu tergantung tekadnya. Tapi pahala itu tergantung bagaimana amalnya. Maka hal yang perlu perhatikan ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki tekad. Ya, memiliki tekad dalam beramal. Ya, juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak doa-doa ini. Subhanallah. Syekh Abdul Razak juga mengajarkan kita akan tazkiyatun nafs, untuk mendekatkan terus diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, aku memohon keteguhan di dalam segala perkara. Wal azimata ala rusdi, dan memiliki tekad yang teguh di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi. Ini adalah di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memiliki tekad yang kuat di dalam beramal. Bukan hanya sekedar beramal, khawatir nanti sia-sia amal kita. Ya. Terus merasa frustasi, futur dalam beramal. Ya, futur dalam beramal dikarenakan tekad yang lemah. Dikarenakan tekad yang lemah. Kemudian yang keempat, harus diperhatikan seorang hamba ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala adalah beramal. Adalah dia beramal dengan syariat tersebut. Wa katsirun minan nas idza azama aw amila. Kebanyakan manusia ketika dia beramal, ketika dia memiliki tekad, kemudian dia beramal, wa tabayyana alaihi min yu'azzimuhu min syuyukhi aw ghairihim taraka amal. Kemudian ketika ada penghalang yang lain, dia tinggalkan amalan tersebut. Mungkin berpengaruh dengan dunianya, dia tinggalkan amalan tersebut. Di antara hal yang harus dia perhatikan di poin keempat ini adalah dia mewaspadai dirinya akan menunda-nunda amalan tersebut. Ya, iyyaka wa taswif wa tarjih, kata Syekh Abdul Razak. Waspada terhadap segala hal-hal yang menunda-nunda. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil a'mali fitanan. Segera ya, beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qita'il lailil mudlim, ya, sebelum datangnya fitnah tadi. Jadi malas tiba-tiba sudah punya tekad terus kadang langsung diamalkan, digawi. Ya, ini di antara menunda amalannya. Ya, sebelum datang fitnah, ya laksana lipatan malam yang gelap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah di antara hal yang harus diperhatikan seorang hamba ketika adanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia ilmui, kemudian dia cintai syariat Allah tadi. Kemudian setelah dia sudah mencintai, dapat cinta karena ilmu tadi, dia memiliki tekad dalam beramalnya. Baru dia beramal dengan artian bersegera untuk mengamalkannya. Ya, makanya Nabi SAW pernah ditanya, ayu sadaqatil afdal? Sedekah seperti apa yang paling utama, kata seorang tadi bertanya kepada Nabi SAW. Ayu sadaqatil afdal? Sedekah seperti apa yang paling utama? Maka di sini ada 5 yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, kata Nabi SAW, sedekah yang afdal adalah sahih. Ketika dia dalam keadaan sehat, dia bersedekah. Dalam keadaan sehat dia bersedekah. Tidak menunggu sakit dia baru sedekah, baru sadar diri. Kemudian syahihun, sahihun, syahihun. Kemudian yang kedua, dalam keadaan pelit. Ketika dirinya merasa, ini orangnya pelit benar dah. Dalam keadaan pelit, dia merasa dirinya harus pegang uang ini, kemudian dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sedekah yang afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takhshal faqr, takut miskin. Ini di antara sedekah yang utama adalah ketika dari dalam dirinya dia merasa ketakutan terhadap kefakiran. Kemudian ta'ammal al-ghina, pengen kaya. Pengen kaya ini juga ketika dia bersedekah, maka adalah sedekah yang utama. Wala tumhil, dan tidak menunda-nunda. Sudah, kita bawa uang dari rumah, siapkan uang. Jangan ditunda-tunda. Akhirnya lagi sembahyang pas sholat isya aja gini. Akhirnya lagi pas sholat subuh aja gini, membuat di celengan masjid misalnya. Maka wala tumhil, jangan tunda amalan tersebut. Ketika dia tidak menunda amalan tersebut, itulah sedekah di antara sedekah tadi yang utama. Maka janganlah dia menunda-nunda amalan tersebut. Maka perkara yang harus diperhatikan adalah seorang hamba adalah bersegera dalam beramal. Maklum manusia, ya, mungkin terkadang memiliki rasa futur, rasa malas dalam
dalam beramal. Inna likulli amalin syarrah. Kadang setiap amalan itu juga ada rasa semangat. Wa inna likulli syarratin fatrah. Dan kadang setiap semangat itu muncul rasa malas, rasa putus asa dalam beramal. Maka obatnya adalah dengan dia bersegera dalam beramal. Sudah tadi dia mengilmui syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia cintai, kemudian dia memiliki tekad dalam beramal, kemudian dia beramal. Dalam artian dia bersegera untuk melakukan amalannya. Kemudian yang kelima yang harus dia perhatikan sebagai seorang hamba terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, qawluhu yaqa'u 'alal masyru' khalisan shawaban. Amalan yang dia kerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memiliki amalan yang ikhlas murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'amal in lam yakun khalisan la yaqbaluhu Allah. Ketika amal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak amalannya. Walaupun dia beramal banyak. Ketika dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tidak diterima. Ana aghna syuraka ani syirk, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sesuatu, sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan, ketika dia beramal, ya, Allah Subhanahu wa taala suatu zat yang tidak perlu membutuhkan sekutu pun. Ketika dia beramal, asyraka ma'i yaghfihi ghairi taraktuhu wa syarika. Ketika dia beramal kemudian dia mensekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan tinggalkan dia. Wa idza lam yakun 'ala amal shawaban 'ala sunnah. Begitu juga ketika amalannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yaqbalhu Allah. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Ketika dia beramal ya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Dia beluakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kita. Amalan seperti apa yang baik? Ya, siapa yang paling baik amalannya. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Ketika dia berharap untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Liqa'a rabbik, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Falyamal 'amalan shalihan adalah dia beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa la yusyrik bi ibadatihi ahada, dia tidak mensekutukan Allah dalam artian dia ikhlaskan, murnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang kelima yang harus dia perhatikan, yaitu amalannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibadah yang dia kerjakan, amalan yang dia kerjakan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Salat. Azan lah. Oh gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan yang ke-6 dan yang ke-7 insyaallah di sisa waktu yang ada. Kemudian tadi kata Syekh, kemudian yang ke-6 al-martabatus sadisah, tingkatan yang ke-6 yang harus dia perhatikan ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala adalah dia at-tahdhir min fi'li ma yuhbituhu, memiliki kewaspadaan dari penggugurnya amalan tersebut. Maka seorang yang bijak, dia tidak hanya melihat perkara itu ditunaikan begitu saja. Ya, dia tidak hanya melihat perkara itu ditunaikan. Tetapi seorang yang bijak adalah dia juga harus memiliki kewaspadaan dari apa-apa yang merusak amalan tersebut, dari amalan yang apa telah dia kerjakan. Bahkan Syekh Muhammad menyebutkan di sini, wa hadza min aqallil asya fi zamanina. Ini adalah perkara yang sangat sedikit dipahami di zaman sekarang. Dia tidak memperhatikan dari berbagai macam penggugur amalan. Idza alimta, kata Syekh Muhammad, kata Syekh Abdul Razak, ketika sudah mengilmuinya, wa ahbabta, sudah kamu cintai syariat tadi, wa azamta, sudah kamu memiliki tekad dalam beramal tadi, wa amilta, kemudian sudah beramal, wa ji'ta bil amal khalisan shawaba, kemudian sudah dibawa amalan tersebut adalah amalan yang benar dan amalannya ikhlas, maka ihdar ba'da dzalika min muhabbitatil amal. Kemudian waspadalah dari berbagai macam penggugur dan pembatal amal. Antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Ini nyata. Kita terkadang melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari, yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah menggugurkan amalan-amalan kita. Di antaranya yang paling besar di antara penggugur amalan adalah murtad, kesyirikan kepada Allah. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Ketika dia murtad, keluar dari agama Islam, keluar dari agamanya, fayamut, dia mati, kemudian dia kafir, faulaika habitat a'maluhum. Mereka lah orang-orang yang telah gugur amalannya. Di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Begitu juga kesyirikan. Ya, walau asyraku, ketika kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, la habita anhum ma kanu ya'malun. Maka amalan-amalan yang telah kalian kerjakan akan gugur, hapus. Ya, banyak juga di antaranya adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah juga merupakan bentuk penggugur amalan seseorang. Ya. Begitu juga al-mannan, mengucapkan kebaikan yang telah dia lakukan. Makanya Nabi SAW menyebutkan thalathatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kewajibannya, baik itu sunnah yang telah dia lakukan. Apa itu? Ada 3 perkara. Aqun wa mannan wa mukadzibun bil qadar. Yaitu mereka yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian dia mengucapkan kebaikannya, dan dia mendustakan dengan yang namanya takdir. Dia dustakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang didapatkannya dia tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam hal penggugur amalan. Maka hendaknya seorang hamba ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala, setelah dia
mengilmuinya, mencintainya, memiliki tekad dalam amalannya, kemudian dia beramal, kemudian amalannya ikhlas dan murni kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam dia perhatikan adalah dia memiliki kewaspadaan dalam dirinya dari berbagai macam penggugur amalan. Sebuah kisah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thabit bin Qais, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, ya, cerita yang mana ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Thabit bin Qais adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki suara yang sangat lantang, suara yang sangat kencang. Tiba-tiba dia nggak berani lagi ke masjid, tidak berani lagi sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendekam di dalam rumahnya. Jadi ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Saking takutnya Thabit bin Qais dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak berani lagi ke masjid. Tidak berani lagi ke masjid. Saking takutnya dan memiliki perhatian yang takut. Maka para sahabat atau bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan Thabit bin Qais. Iftaqada Thabit bin Qais. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari mana nih Thabit bin Qais. Maka seseorang mengatakan, "Ana a'lamu laka ilma." Saya tahu di mana dia. Saya tahu di mana Thabit bin Qais. Kemudian seseorang tadi menjumpai Thabit bin Qais, fa'atahu fawajadahu jalisan fi baitihi munakkisan ra'sahu. Kemudian didapati ternyata Thabit bin Qais sedang duduk kemudian tertunduk kepalanya. Sedih terus berkepanjangan. Faqala ma sya'nuka, ada apa? Apa yang terjadi kepadamu? Maka kata Thabit bin Qais apa? Syarrun kana yarfa'u sautahu fawqa sautin nabi. Kecelakaan telah menimpa aku, katanya. Karena aku memiliki suara yang tinggi dan suaraku di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad habita amaluhu, maka amalanku telah gugur, katanya. Ya. Makanya kemana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Karena amalanku telah gugur, aku malu. Aku sedih, katanya. Maka kabar tersebut dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diceritakan tadi kan, seseorang tadi menceritakan kepada Nabi kalau ternyata Thabit bin Qais ternyata seperti ini dan seperti ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhhab ilaihi, kembali lagi, katakan kepada dia. Katakan kepada Thabit bin Qais, innaka lasta min ahlin nar. Engkau bukan dari penghuni neraka, walakin min ahlil jannah. Subhanallah. Malah dapat kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan penghuni dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang yang bijak ketika dia beramal, bukan hanya sekedar banyaknya amalan yang telah dia kerjakan, akan tetapi dia memiliki kewaspadaan di dalam amalan yang telah atau yang sedang dia kerjakan. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ya, bagaimana sikap seorang muslim terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah ataupun larangan, ya, dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah ats-tsabatu alaih, istiqomah di dalam beramal, ya, istiqomah, ya. Ketika seseorang tidak memiliki istiqomah di dalam amalannya, maka ini merupakan sebab orang tidak sampai pada tujuannya. Ketika dia tidak memiliki keistiqomahan di dalam amalannya, di dalam kehidupannya, maka ini adalah sebab seseorang tidak sampai kepada tujuannya. Maka ats-tsabatu 'alal haq, dia istiqomah di dalam kebenaran, dan wal khaufu min su'il khatimah, dan takut akan kehidupan akhirat yang buruk. Ya, takut mengalami akhir kehidupan yang buruk. Dia memiliki kewaspadaan juga dalam dirinya, dia beristiqomah, kemudian memiliki takut akan akhir yang buruk di dalam kehidupannya. Inna minkum man ya'mal bi'amali ahli jannah. Ya, karena di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang dia beramal dengan amalan surga, wa yukhtamu lahu bi'amali ahli nar. Kemudian ditutup dengan amalan neraka. Wal iyadu billah. Wa hadhihi aidan min a'dhami ma yakhafu minhu salihun. Ini adalah perkara yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh orang-orang soleh, agar bisa istiqomah, agar bisa
istiqamah. Wa hiya qalilun fi zamanina. Ini adalah perkara yang sangat sedikit di zaman sekarang. Fattafakkuru fi hal alladhi ta'rifu minan nasi fi hadha wa ghairi yadullukum ala syai'in katsirin tajhalu. Kebanyakan kita tidak mengetahui akan perkara istiqamah, bahwasanya istiqamah adalah sebab tercapainya tujuan seorang hamba. Maka inilah segala hal, ya 7 hal yang harus kita perhatikan, ya. Bagaimana ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala kita tidak beramal secara serampangan. Yang mana tadi di muqaddimahi, ketika kita diciptakan dengan hak, dengan tujuan yang hak. Kita diciptakan bukan hanya sekedar hidup, kita diciptakan bukan hanya sekedar mati begitu saja kemudian selesai, akan tetapi kita diciptakan untuk tujuan yang hak, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 7 hal ini harus kita ketahui, yaitu kita mengilmuinya, kemudian kita cintai syariat tersebut, kemudian kita memiliki tekad dalam beramal, kemudian kita beramal yang mana kita tidak menunda-nunda amalan tersebut, kemudian amalan yang kita kerjakan adalah amalan yang sesuai atau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memiliki kewaspadaan dalam dirinya agar dari berbagai macam pembatal keamalan. Kemudian yang ketujuh adalah istiqamah, di mana kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala din. Kokohkanlah, istiqomahkanlah hati ini dalam melakukan ketaatan kepada Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Ya musarrifal qulub, sama yang membolak-balikkan hati. Sarrif qalbi ala din. Palingkanlah hatiku kepada agamamu. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soalnya tidak ada pertanyaan kalau pertanyaan, alhamdulillah, masya Allah di sini ustadz-ustadznya yang sering kesini, masya Allah, kan jadi kalau ulun diberi pertanyaan takut salah ulun, ya karena kurangnya ilmu, ya maka mohon dimaklumi ya atas kekurangan yang ulun miliki, ya salah dan khilaf ulun dari ulun pribadi dan dari syaitan. Adapun benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, maka cukupkan sampai di sini akhirul kalam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.